Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz Somad waktu itu saya tanya, Ustadz nyanyi apa? Kata Ustadznya mati-mati itu. Nah, Syed Ahmad ketawa Pak. Nah, kita semua teriak mati ya. Yang nggak ikut teriak mati, mati duluan. Oke. Nah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. mati. Tunggu sebentar, kita kompak ya. Saya bilang bagian orang kayanya, Ustaz Somad teriak mati. Siap? Ya, yang nggak ikut teriak mati gimana? Mati duluan. Masya Allah. Hilang lagi live-nya, udah nggak usah di-live-kan. Sebentar Ustaz. Nah, kita harus rekamkan soal ini. Kita harus menghormati zaman. Ini sosial media soalnya sekarang. Iya. Coba sedikit. Ini mood saya udah agak hilang nih. Oke. Baik. Ya. Semuanya teriak mati ya. Orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. mati, Yang di belakang mati. belakang dia santai-santai kita ketawa. Wali kota maaf Pak Wali. Dia mohon maaf ya. Pak Wali udah nyesel aku datang katanya. Ya, Ustadz Pingsan aja lah. pingsan aja lah. Habib mati semua. Saya insya Allah ya, saya kalau melihat dari kiri kanan saya ini seperti lebih duluan saya Pak. Mengantar jenazah kami. Lebih duluan saya pergi takziah. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka berdua ya. Amin ya. Allahu Akbar. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga majelis ini barokah. Kita insya Allah senang-senang semua. Amin. Bahagia dunia akhirat, masuk surga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pempek kapal selam dimakan di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Insya Allah semuanya sehat. Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahun 1998 keluarlah nama-nama orang yang lulus mendapatkan beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Dikirim melalui pos karena waktu itu belum ada www.google.com. Saya pun membacalah nama-nama itu. Nama tertulis Mukmin Sumatera Selatan, Toto Haryanto Sumatera Selatan, Agus Jaya Sumatera Selatan, Abdul Hadi Sumatera Selatan, Aris Rahmat Sumatera Selatan, Abul Khair Sumatera Selatan. Ada beberapa orang perempuan, saya susah mengingat nama perempuan. Apalagi sekarang mereka sudah jadi bini orang. Dan itu di bawah-bawah itu barulah ada Abdul Somad Riau. Banyak betul lah orang Sumatera Selatan nih yang lulus ke Mesir. Saya cuma mau mengasih tahu bahwa orang Sumatera Selatan nih dari dulu hebat-hebat. Tapi itu terjadi 1998. Sekarang sudah 23 tahun yang lalu. Satu dari kawan kami itu sudah meninggal dunia. Namanya Dr. Toto Haryanto. Satu di antaranya pula Dr. Aris Rahmat bertugas di Lampung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diknas Pendidikan Nasional. Artinya apa?
Bisa jadi dia putra daerah ditempatkan di tempat lain pengabdian, masih negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada satu lagi dicabut Allah Subhanahu wa taala masa tinggalnya di dunia karena Allah sayang kepada mereka. Ini kalau tidak kita lanjutkan regenerasi, maka ustadz-ustadz ini akan punah. Tapi alhamdulillah bersama Pak Wali masih ada 500 ustadz-ustadz yang ikut melanjutkan perjuangan subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Pak Wali dan para asatidz kita. Tadi waktu diminta tanda tangan, Pak Wali mempersilahkan saya tanda tangan. Tapi setahu saya ayatnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Sesudah itu barulah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu maka saya bilang ulil amri dulu Pak, tanda tangani Pak Wali lah. Sebetulnya saya mau nengok cemana tanda tangan Pak Wali itu. Saya tengok dari bawah tuh ke atas. Dibisikkan Pak Wali, ini pokok padi Pak Ustadz. Menurut beliau itu pokok padi, dari bawah akar-akar naik ke atas. Tapi kalau menurut saya itu artinya dari bupati ini bisa naik ke atas nih entah jadi apa. Tapi ada tafsir yang lain. Itu artinya dia tidak ke bawah. Maksud ke bawah ini tidak pembebasan tanah, tapi bagian kelas nanti ke atas. Jadi banyak tafsirnya. Apalagi kalau yang menafsirkan ini ahli tafsir mimpi. Sesudah itu barulah tanda tangan saya. Sebelum ditafsirkan Pak Wali, saya tafsirkan duluan. Ini gambar sampan nih Pak Wali. Dari Riau, lancang kuning, belayar malam. Setelah itu barulah Al-Mukarram Ustadz Iskandar. Bahasa Arabnya Iskandar, bahasa Inggrisnya Alexander. Yang mendirikan kota di Mesir. Namanya Iskandar Zulkarnain. Tapi orang barat menyebutnya Alexander the Great. Kota itu diberi nama bahasa Arabnya Al-Iskandariyah. Orang barat menyebutnya Alexandria. 200 km dari Kairo. Kami kalau musim panas dulu ke sana jalan-jalan, naik kereta api. Kenapa? Itulah tiket paling murah. Karena mahasiswa. Hari ini dipertemukan Allah, saya balik dengan kawan-kawan saya itu. Ustadz Agus Jaya ada di belakang. Abang dari Ustadz Iskandar. Jadi kalau kata Ustadz Iskandar tadi, Ustadz Somad ini Ustadz besar walaupun badannya kecil, payah mengundangnya. Saya kira tidak payah. Beliau tak pernah ngundang saya. Diundangnya datang. Rupanya beliau tak mau mengundang saya acara keluarga akikah. Dia tak mau begitu. Dia undang setelah masjid berdiri. Nama masjid ini Al-Anwar. Kalau satu cahaya, nur. Kalau dua cahaya, nurani. Kalau banyak cahaya, Al-Anwar. Maka kalau sudah banyak cahaya, jangan sampai mati lampu. Cahaya inilah yang akan menerangi Sumatera Selatan, menerangi Sumatera, menerangi Indonesia, menerangi dunia. Cahaya apa itu? Cahaya ilmu pengetahuan. Diawali dari masjid. Kadang kita ini pergi ke kampus besar, masjidnya tak ada. Sampai-sampai dulu diajak orang, universitas tak ada masjid. Padahal dalam Islam semuanya berawal dari masjid. Kami belajar di Al-Azhar. Al-Azhar itu masjid. Lalu kemudian dari masjid inilah orang membuat pelajaran-pelajaran. Halaqah namanya. Halaqah ini lingkaran-lingkaran. Ada lingkaran di sana, ada lingkaran di sana, ada lingkaran di sana. Akhirnya menjadi universitas. Itulah dia universitas tertua di dunia, namanya Universitas Al-Azhar. Ternyata ada yang lebih tua lagi dari Al-Azhar. Namanya Universitas Zaituna di Tunisia. Itu pun juga dari masjid. Namanya Masjid Zaituna. Berubah menjadi Universitas Zaituna, Afrika Utara. Ternyata sebelum Zaituna ini ada lagi universitas paling tua. Namanya Masjid Qarawiyyin di Maroko. Dan itu juga berubah menjadi universitas. Sampai sekarang masih ada. Namanya Universitas Qarawiyyin di Maroko. Dari Maroko itu menyeberang 30 menit menuju Selat Gibraltar yang dibebaskan oleh Jabal Tariq, barulah masuk ke Algeciras. Geciras dari bahasa Arab, artinya jazirah, pulau yang ada di seberang. Dari situ barulah masuk ke Cordova,
masuk ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak anak-anak kita tak tahu. Tapi kalau disebut Real Madrid, Barcelona, tahu. Padahal itu di Andalusia, Spanyol. Artinya apa? Cahaya Islam melalui masjid dan pendidikan. Kalau dari Masjid Al-Azhar menjadi Universitas Al-Azhar, dari Masjid Zaituna menjadi Universitas Zaituna, dari Masjid Qarawiyyin menjadi Universitas Qarawiyyin, insya Allah di masa akan datang, tahun 2040, maka kita akan datang lagi kemari Universitas Islam Al-Anwar. 2021 Abdul Somad kemari. 2041 kuliah umum Universitas Al-Anwar Palembang. Amin. Cuman waktu itu mungkin sebagian Bapak Ibu udah tak ada lagi. Saya insya Allah masih. Ini doakan jamaah. Bukan saya menjamin umur panjang. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Kenapa Ustadz berpikir 20 tahun akan datang? Ya, 20 tahun masa lalu, itu masa lalu kami di Mesir. Tapi kita mesti berpikir 20-30 tahun akan datang. Bagaimana kepala anak-anak kita ini dirusak oleh liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik. Tak percaya kepada Tuhan. Kepala ini terlalu kecil untuk berpikir tentang Tuhan, kata dia. Kalau dipikir-pikirkan meletup kepala kita, kata dia. Kita tidak pernah disuruh berpikir tentang Allah. Kita berpikir alam semesta supaya mulut kita dapat berkata la ilaha illallah. Maka ini tanah sudah dibebaskan. Tapi masih ada lagi bukit-bukit. Tadi tak nampak gelap, sekarang baru nampak semak. Nah, itu berarti menunggu dibebaskan. Yang bisa 1 meter, kasih 1 meter. Ma'akalta fa'afnaita. Dicari duit pagi, petang, siang, malam. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa kau sibuk cari duit? Untuk makan. Kenapa kau sibuk? Cari makan. Begitu dibawa masuk ke rumah sakit, diperiksa, apa kata dokter? Bapak sakit mah karena tak makan. Kan aneh manusia ini. Dicari duit sampai penuh rekening. Bermiliar-miliar. Sampai triliun. Lalu kemudian ketika masuk rumah sakit, langsung ditransfer ke dokter spesialis. Duit itu tak sempat dinikmati. Sekaya-kaya orang, makan paling cuman tambuh 3 kali. Kalau sampai tambuh 4 kali, usus bocor. Sekaya-kaya orang, baju paling banyak 3 lapis. Saya subuh ini 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, sorban. Kalau sampai 4 lapis, demam. Bukan kaya. Hidup ini cuma makan, pakai. Kemanapun kau pergi, hidup ini cuma makan, pakai, batuk, mati. Yang kekal abadi mana? Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, tentu bagian lagu nanti beliau. Kalau tak ada beliau, baru saya menyanyi. Orang kaya mati. Ya, cuman karena ada yang aslinya segan saya. Kalau pas di tempat lain tak ada dia, saya gas. Karena ada, tak enak kita kan. Nah, jadi pada akhirnya kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan itulah untuk hari esok. Kita ini mati, tanah untuk kita bukan luas betul. 2 meter kali 1 meter. Dalamnya 1, kita genapkan aja lah 2 meter biar dalam. 1/2 meter, 2 meter, 2 meter ke dalam. Itulah cuma. Menangislah istri, anak, menantu melepas. Ayah, atuh, abang, kenapa lelakiku mati, kenapa tak laki si anu? Apa mau dikata, habis sudah. Hilang semuanya. Hanya tinggal kenangan-kenangan belaka. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka mulai nonton TV. Gitu dia ketawa. Mesti dia tengok handphone. Gitu dia. Dia buka laci menengok mana STNK BPKB. Dibawa ke kantor Samsat. Kata polisi, kata Samsat, ini untuk apa? Mau ganti nama Pak. Kenapa ganti nama? Almarhum tak mau menangkap orang mati, tak ditangkap polisi. Surat-surat tanah pun berubah balik nama, masuk akte notaris, selesai.
Habis semuanya. Mana nama yang kekal abadi? Itulah nama yang ada di prasasti yang tanda tangan tadi. Abdul Somad. Mana dia sekarang? Almarhum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas nilai mewakafkan tanah nih. Mau dibeli tak dia kasih? Tidak. Kenapa? Saya tak mau. Karena dia mau ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, iktikaf anak-anak 20, 30 hari, 10 hari. Malam baca Quran. Non-stop pahala itu putus. Iya kalau kita orang baik dimakamkan dekat orang baik. Kebetulan dimakamkan dekat ulama. Lalu lalang orang. Lewat orang di samping makam tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana walakumul afiyah al-fatihah. Itu untungnya kalau kita meninggal dekat ulama. Coba kalau dekat koruptor. Kubur siapa tuh? Mampus ya. Kena juga kita sikit-sikit. Makanya kan nanti kalau itu tak ulama, mudah-mudahan kalau saya meninggal kebetulan pas jadwal di kota Palembang, tolong makamkan saya di pemakaman dekat makam para habaib. Biar supaya pas orang ziarah kubro, ramai orang. Ada keluarga orang berkirim-kirim doa, dapat juga Abdul Somad. Ada keluarga orang berkirim pempek, dapat kita pahalanya. Itulah untungnya dekat dengan orang baik-baik. Pandang ke kanan, Ustadz Dery Sulaiman. Pandang ke kanan, Habib Mahdi bin Syihab. Pandang ke kanan, Ustadz Kemas Ali, Kemal. Kemal itu artinya sempurna. Tak ada yang lebih sempurna dari Ustadz Ali ini lagi. Pandang ke kiri, Pak Wali. Belakang, jangan tengok lagi. Anggota dewan hadir, ketua hadir. Datang pula mereka subuh berjamaah. Bayangkan itu. Ini kadang baru jadi RT udah tak semeng subuh. Ilaha illallah. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Yang saya maksudkan ini itu tempat-tempat lain, entah di mana lah itu. Yang udah mati orangnya. Tapi hari ini luar biasa. Tadi sebelum terlambat pula kami datang. Saya terus terang sudah bangun, saya jam 4 udah duduk saya menunggu. Habis itu saya tanya, jam berapa subuh? Udah azan Pak Ustadz. Hah? Tempat kita nanti insya Allah nanti kita sholat. Saya tanya, Habib kita sholat di mana? Kita sholat di sana. Sampai kemari langsung saya tanya lagi, Ustadz Dery. Ustadz Dery udah sholat? Nunggu Ustadz katanya. Maju ke depan, Masya Allah, Tabarakallah. Di samping saya tengok kuburan. Kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah sampai semuanya. Bagus kuburan ada di samping masjid. Supaya apa? Supaya salafi tak masuk ke masjid. Kalau masjid itu diambil orang NU, sendal hilang. Kalau masjid itu diambil Muhammadiyah, kunut hilang. Kalau masjid itu diambil Salafi, semua hilang. Tapi Salafi tak mau mengambil masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggapnya kita menyembah kuburan. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ini menjadi fitnah. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Pembahasan tentang masjid yang ada kuburan itu 3. Pertama, sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ketiga, sholat di masjid yang ada kuburan. Saya ulang sekali lagi. Sujud ke kubur, menjadikan masjid sebagai kubur, sholat di masjid yang ada kuburan. Ini memang pembahasannya agak jelimet. Orang yang udah makan pun kadang susah memahaminya, apalagi yang belum sarapan. Pertama, sujud ke kubur. Sujud ke kubur kalau menyembah kubur bisa haram. Dan sampai hari ini tak ada orang Islam yang sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah itu yang dilarang Nabi. La'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Meninggal Abdul Somad, dikuburkan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu kuburan itu diratakan, dibangun masjid di atas kuburan itu. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Tak boleh
Kenapa? Karena ittakhadha yattakhidhu ittikhadan, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kuburan kan samping kanan, samping kiri, bagian depan, maka memang begitu. Itulah rata-rata masjid-masjid di kerajaan-kerajaan Melayu. Pergi kita ke Medan Sumatera Utara, Masjid Kerajaan Melayu Delhi, di samping masjid itu ada kuburan. Begitulah di Mesir rata-rata. Kenapa? Karena orang minta dimakamkan dekat masjid supaya dapat doa mengalir sehari semalam paling tidak 5 kali. Membaca Fatihah orang, Allahumma firlahu warhamhu. Itu maknanya. Jadi jangan nanti, ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu hari berganti musim berubah muncul fitnah. Jangan sholat di Masjid Al-Anwar. Itu ada kubur di sana. Itu ada syubhat. Oh, pembahasan masalah ini ada 3. Lupa pula aku. Apa kata Ustaz Somad kemarin? 3 kata dia waktu itu. Pokoknya boleh lah. Nah, inilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masalah tanah ini. Saya memang selama berdakwah ini selalulah dapat tanah. Dikasih orang tanah. Ustaz Somad, tanah katanya. Baik, betul. Begitu dicek di BPN, rupanya bermasalah. Badan Pertanahan Nasional. Ini tumpang tindih ini Pak Ustaz. Akhirnya kita telepon, kenapa kalian kasih tanah bermasalah? Karena bermasalah itulah maka kami kasih ke Ustaz katanya. Ustaz ini